Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal kisi-kisi soal untuk uji kompetensi klaster 2, di mana di sini kita siapkan dua buah silinder, silinder A dan silinder B, dengan perekan satu siklus A maju dan A mundur. Kemudian pada titik 2 dan 4 ada timer, diikuti perekan B bergerak A maju A mundur sebanyak 3 kali atau lebih. Kemudian sistem ini berulang kembali di mana pergerakan silinder A memulai gerakannya dan butuhkan waktu 30 detik gerakan silinder A ke silinder B. Ya. Jadi di sini menggunakan timer dan counter. Komponen kita gunakan dua buah silinder aksi ganda dengan memiliki dua buah masing-masing katup 52W double pilot. Ya, kemudian kita gunakan katup distribusi sebanyak 4 jika memungkinkan dan bisa kita tambah. Dan sensor limit switch A0 A1 dan B0 B1 untuk silinder kedua. Gunakan starter valve dan two pursuit valve. Gunakan timer, on delay, counter, dan pass button. Dan juga kita menggunakan pressure regulator with matometer untuk tekan kontrol dan air service untuk tekan kerja dan kompresor. Dimana air service menghasilkan tekan 6 bar dan pressure regulator with manometer 4 bar kita gunakan untuk tekanan kontrol. Baiklah, kita mulai untuk merangkai sistem dengan pergerakan sesuai dengan diagram tadi. Dimana jika kita start, silinder pertama maju, A mundur satu kali, diikuti oleh silinder kedua counter sebanyak 3 kali, dan setelah 3 kali kembali ke gerakan awal. Kita menggunakan sensor A0 sebagai aktuasi. Di sini untuk mengaktuasi ini mungkin ada dua kemungkinan, bisa kita gunakan starter valve atau gerbang OR, ya, karena dia akan ada yang mengaktifasi gerakan setelah itu, setelah semesta. Di sini kita lihat jika kita start hubungan udara untuk lem pertama, ya, itu lem pertama yang kita gunakan nanti untuk memajukan silinder A, terus silinder pertama. Kemudian jika A setelah maju, maka kita sensor A1 udaranya kita ambil dari lem pertama tadi untuk mengaktifkan lem kedua pada katup pembagi pertama. Oke, sehingga kita harapkan silinder A maju A mundur. Kemudian pada yang kedua kita hubungkan sensor deteksi timer, waktu yang kita gunakan tadi adalah 30 detik. Ya, dan sumber udaranya adalah 4 bar. Ini kita hubungkan sebuah katup yang aktif setelah berapa detik, ya. Ini katup yang dijadikan sebagai start, ya. Mulainya pergerakan silinder B setelah berapa detik. Sehingga di sini kita hubungkan dengan two pursuit valve. Kenapa? Karena sensor B0 kita jadikan sumber udaranya dari 0, ya, dan juga bisa diaktifkan oleh output dari timer pada katup pembagi tadi. Tujuannya ini adalah untuk memajukan silinder B. Oke. Jadi bisa dari B0 ataupun dari output timer. Kemudian
Setelah B maju kena sensor B1, sumber udaranya berasal dari Glenn yang memajukan silinder B. Kita angkat link ketiga untuk mengaktifkan link keempat untuk memundurkan silinder. Sehingga pergerakan silinder B akan otomatis. Untuk counter, kita memposisikan di di sensor B1, output B1, supaya silindernya berada pada posisi counternya menghitung berada pada posisi minimal. Tidak boleh pada posisi maksimal. Output counter akan mematikan fungsi start dan mereset semua 3 buah katup pembagi sekaligus. Ya. Dan output dari valve tadi yang diaktifkan oleh counter ini kita gunakan untuk mereset counter sendiri, ya. Kemudian kita pasang power supply valve. Kita ambil udara dari output tadi dan udara dari silinder B0 kita jadikan sebagai udara aktuasi untuk mengaktifasi gerakan siklus dari awal. Ini rangkaiannya. Nah, apa yang terjadi? Tanpa di start, sistem bekerja secara otomatis walaupun siklus benar, tetapi perlu direvisi karena tanpa di start sistem telah aktif. Gimana cara revisinya? Yuk, simak kelanjutan video ini. Kita putuskan kembali aktivasi 2 buah aktivasi yang membuat awal siklus bekerja dan kita singkirkan gerbang powernya atau starter valve. Kita akan menambah 1 buah lagi katup 5/2 untuk khusus kontrol start stop ya. Ini kita hubungkan start ke katup 5/2. Di mana katup ini kita jadikan sumber udara dari sistem yang telah kita rancang tadi. Sumber udaranya tetap kita ambil 4 bar dan 2-nya kita tutup. Untuk mulai pergerakan tetap kita gunakan output yang tadi ya, yaitu sensor B0 sama output counter. Ini dia. Tapi sumber udaranya itu diatur oleh tombol start pada katup yang bertambah yang kita posisikan pada angka 4. Nah, gitu. Nah, coba kita posisikan. Nah, sekarang harus di start baru sistem bekerja. A maju A mundur 1 kali dan bekerja. Kemudian silinder B akan bergerak counter sebanyak 3 kali dan pada posisi minimal hitung ketiga, dan kemudian diikuti lanjut siklus berikutnya. Silinder pertama maju 1 kali, kemudian silinder B bergerak counter. Nah, untuk stopnya kita tambah pause button ya. Pause button 3/2 kita hubungkan ke terminal 12 pada katup 5/2 dan sumber udaranya berasal dari 4 bar. Agar sistem ini bisa kita hentikan. Kita coba, kita start. Silinder pertama maju, A maju, mundur, ikuti dengan beberapa detik kemudian silinder B akan maju mundur sebanyak 3 kali. Dan jika kita stop, sistem berfungsi seperti emergency ya, dia akan lanjutkan pergerakan berikutnya. Pastikan di sini
A maju, A mundur, diikuti oleh beberapa detik. Senter B bergerak sebanyak 3 kali, counter memutuskan gerakannya setelah 3 kali, dan senter A maju kembali. Sistem bekerja secara otomatis. Dalam ujian nanti, peserta dikatakan lulus harus bisa menjelaskan cara merangkai wiring dan memahami siklus kerjanya di fluid sim, baru bisa melakukan pada alat yang terpasang pada trainer. Berarti harus dilihat tingkat pemahaman dulu, baru boleh merangkai pada trainer. Terima kasih.